Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan belajar tema pembelajaran 1 materi IPA. Ya, pelajaran IPA mengenai adaptasi tumbuhan. Kita berdoa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, adaptasi ini artinya penyesuaian makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Nah, di sini juga ada pengertian lainnya. Adaptasi adalah fitur spesial yang memungkinkan tumbuhan atau hewan untuk dapat bertahan hidup di tempat atau habitat yang khusus. Intinya dia penyesuaian ya terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Nah, di sini kita akan membahas adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama, jika adaptasinya berada di gurun pasir. Nah, kondisi di gurun pasir ini biasanya sangat kering dan panas. Nggak semua tumbuhan bisa hidup di tempat gurun pasir. Nah, tumbuhan yang hidup di gurun pasir biasanya dia telah menyesuaikan diri karena tekstur tanahnya berpasir atau berbatu dan tidak dapat menampung banyak air. Nah, anginnya bertiup sangat kencang dan membuat kering tanaman. Nah, supaya bisa bertahan hidup, tumbuhan beradaptasi di lingkungan berpasir dengan cara yang pertama, menyimpan air di batangnya atau daunnya. Jadi kalau kalian ketemu tumbuhan di padang pasir, biasanya tuh batangnya berisi air. Lanjutnya lalu tidak memiliki daun, karena kalau dia memiliki daun atau daunnya lebar, ini akan mempercepat penguapan. Nanti air di dalam tubuh tumbuhan itu akan berkurang atau habis. Nah, itu tidak baik. Makanya dia daunnya dibuat kecil ya, atau beberapa menjadi duri seperti kaktus. Terus sistem akarnya panjang. Dia panjang menyebar luas setelah tumbuh jauh ke dalam untuk menyerap air. Jadi kalau ada airnya ada di dalam tanah banget, dia masih tetap bisa menyerap karena akarnya panjang. Terus beberapa tumbuhan memiliki daur hidup yang pendek. Jadi dia berkecambahnya ketika hujan, tumbuh berbunga dan mati dalam 1 tahun, nanti hidup lagi. Ada juga yang daun dengan bulu-bulu itu untuk membantu meneduhkan tumbuhan. Terus ini duri-duri. Ya, tadi ada berduri untuk mencegah dari hewan pemakan tumbuhan. Terus ada juga yang lapisannya seperti lilin. Nah, seperti lilin ini tujuannya supaya kalau panas nggak terlalu menguap, jadi ketahan sama lapisan lilinnya dan lain-lain. Terus yang hidup di padang rumput, ini biasanya rumput-rumputan. Nah, itu kan mudah kebakar. Biasanya selama kebakaran lahan, atasnya doang yang kebakar, tapi akarnya masih bisa bertahan hidup. Nih, terus dan selanjutnya rumput-rumputan jarang. Terus hutan hujan tropis. Nah, ini kayak di Indonesia nih. Hutan hujan tropis itu hujannya banyak, panasnya juga cukup cerah. Ya, ini biasanya bertahan hidup dengan ujung yang berderai dan permukaan seperti lilin, artinya licin. Ya, terus akarnya tunjang. Tunjang itu maksudnya kayak pohon mangga. Akarnya seperti itu ya. Tujuannya untuk menopang tumbuhan di tanah yang dangkal atau lembek karena sering hujan kebasahan. Jadi harus kokoh tanahnya, akarnya. Terus ada juga batang tumbuhan beberapa tumbuhan tumbuh di batang tumbuhan lain untuk mencapai sinar matahari. Kayak anggrek. Jadi dia tumbuhnya nggak di bawah. Dia numpang di tumbuhan lain supaya dapat matahari. Nah, biasanya mana yang daunnya lebar ya? Pokoknya ada deh yang daunnya lebar. Supaya untuk mempercepat penguapan kayak daun pisang. Daun pisang itu kan biasanya hidup di tempat berair atau yang curah hujannya banyak. Jadi daunnya lebar-lebar supaya penguapannya cepat. Selanjutnya materi IPA-nya ada di halaman ini, halaman 23. Cara tumbuhan beradaptasi masih lanjutannya. Yang pertama, meranggas. Meranggas ini penyesuaian diri tumbuhan pada saat kekurangan air atau musim kemarau dengan cara menggugurkan daunnya. Jadi kalau kalian ada lihat pohon besar terus daunnya rontok seolah-olah mati, itu sebenarnya nggak mati. Itu sengaja dia ngerontokin daunnya. Tujuannya apa?
Tujuannya untuk memperkecil terjadinya penguapan. Karena kan penguapan itu biasanya adanya dari daun. Kalau daunnya banyak, dia cepat menguap, nanti kekurangan air. Makanya dia rontokin supaya penguapannya dikit. Jadi dia masih punya air di dalam tubuhnya. Terus adaptasi kaktus. Tahu kan kaktus yang tumbuhan berduri-duri itu? Kalau nonton Upin Ipin kan dia pernah tuh jadi kaktus. Itu kaktus seperti itu ya. Dia itu memiliki daun yang kecil seperti duri. Jadi durinya itu sebenarnya daun, berubah jadi duri. Tujuannya untuk mengurangi terjadinya penguapan karena dia hidupnya di tempat panas. Ya. Terus batang yang berbentuk seperti spons dan dilindungi oleh lapisan lilin. Tuh yang tadi gunanya untuk menyimpan cadangan air. Jadi fungsi sponsnya itu nih untuk menyimpan cadangan air. Terus akar yang panjang digunakan untuk mencari sumber air karena dia hidup di tempat panas. Terus tumbuhan yang hidup di lingkungan berair ya kayak teratai, pohon pisang. Oh ini pisang di sini. Dan tales itu daunnya lebar untuk mempercepat proses penguapan. Kebalikan dari yang tempat kering tadi ya. Kalau tempat kering daunnya kecil, kalau tempat berair daunnya besar. Tujuannya berkaitan dengan penguapan. Yang ini supaya tidak terjadi penguapan, yang ini supaya cepat menguapan, biar nggak kebanyakan air di dalam tubuhnya. Kalau kebanyakan juga nggak bagus. Terus insectivore, tumbuhan pemakan serangga. Jadi ada tumbuhan yang bisa memakan serangga. Nah dia memakan serangga tujuannya untuk mencukupi kebutuhan zat hara atau disebutnya nanti nitrogen. Ya karena dia di tanah nggak ada. Jadi dia ngambilnya dari makhluk hidup seperti serangga. Bahkan kadang ada juga yang bisa memakan katak atau hewan lain yang kecil-kecil. Contoh tumbuhan ini yaitu kantong semar dan penus. Kalau mau cari kantong semar silakan cari di Google seperti apa. Dia kayak kantong. Ya itu tadi adaptasi tumbuhan. Terus kita mundur di halaman kelewat. Tunggu sebentar. Di halaman 8. Nih, kalian amati gambar. Ya, ini masih berkaitan dengan IPA. Nih, pohon teratai. Ini ada titik-titik. Nah, kalian isi. Misalkan ini nanti buat ngoreksinya gampang. Sini 1, jawaban kedua, 3 dan seterusnya. Ini juga lanjutannya ya. Nanti titik-titiknya apa 10 apa 9 urutannya. Nah kita lihat teratai hidup lihat ini hidupnya di mana nih, di darat atau di air. Terus teratai berdaunnya, lihat daunnya tuh. Kalau di air daunnya bagaimana dan tebal apa tipis kira-kira nih. Tujuannya untuk mempermudah proses penguapan. Batang dan akarnya mempunyai apa kira-kira tuh batangnya, titik-titik udara. Tuh udah jawabannya. Rongga udara itu berfungsi untuk menyimpan udara sehingga batang dan akar tetap bisa apa tuh meskipun berada di dalam air. Kalau manusia di dalam air kan nggak bisa. Kalau batang teratai punya supaya bisa. Terus eceng gondok hidupnya nah lihat gambar, belajar mengamati ya. Daunnya berlapis lilin sehingga tidak basah ketika terkena apa tuh. Terus pangkal daunnya menggelembung sehingga dapat itu kan menggelembung tuh. Tujuannya apa nih gelembung-gelembung ini? Titik-titik di air. Terus pohon bakau, ini pohon bakau. Bakau hidupnya nah ini antara darat sama laut, itu namanya daerah apa tuh? Bakau memiliki akar tunjang, ini akar tunjang tuh. Jadi akarnya menjuntai dari atas ke bawah, nggak langsung nempel di air dia. Tujuannya untuk menopang batangnya agar titik-titik. Selain itu akar tunjang berfungsi untuk mengambil udara nih Bapak jawab. Terus Venus, nah ini nih yang tadi makan serangga nih tuh kayak mulut. Panjangannya Venus flytrap sebenarnya. Venus hidup lihat di tanah apa di air. Venus tumbuhan insectivora, yaitu tumbuhan pemakan apa tuh? Tadi kan udah dijelasin. Serangga tersebut udah dicoba. Serangga tersebut dicerna untuk diserap apanya? Tadi juga udah ada di penjelasannya. Terus mawar hidup lihat kondisinya tempat hidupnya. Mawar memiliki bunga yang menarik untuk mendatangkan apa yang datang kalau warnanya menarik begini ya.
Tujuannya yang membantu mendatangkan apa nih, yang membantu titik. Kemarin apa tuh kalau tumbuhan yang didatengin serangga itu, di sininya ada apanya nih, membantu proses apa. Terus mawar melindungi diri dengan, nah dia di sini kalau kalian pernah megang mawar, dia ada apanya tuh di batangnya. Ya seperti itu, nanti silakan jawab. Sekian pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.